Yay, back on the track. Senang banget gue bisa ngetrip lagi. Kira-kira gue mau kemana ya? Nah, itu dia tujuan gue. Explore Ranah Minang. Senang banget bakalan menjelajah di Sumatera Barat. Jangan lupa subscribe dulu, nyalakan notifikasi, dan tentunya banyakin komen dan likes. Tentunya banyak banget yang berbeda dari perjalanan gue kali ini. Bukan pertama kali gue ke Sumatera Barat dan gue belum bosen nih mengunjungi wisata alamnya, budayanya, dan tentunya nggak lengkap kalau nggak mendaki gunung. Selamat datang di Sumatera Barat. Akhirnya nyampe juga di Padang. Kali ini gue cuma transit di Padang dan gue bakalan share tentang keindahan kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat Wilayah 2. Dan perjalanan kali ini gue akan menjelajah setiap sudut di Solok Selatan. Apa aja sih tempatnya? Main ke Sumatera Barat nggak lengkap kalau tidak mengunjungi Seribu Rumah Gadang. Salah satu peninggalan khas Ranah Minang, rumah gadangnya fotogenik banget. Dan gue cukup surprise karena gue nemuin tempat yang menarik lagi, yaitu Goa Batu Kapal. Goa ini indah banget dan besar tentunya. Sayangnya masih banyak tangan jahil yang suka coret-coret di goa ini. Gak tahu deh kenapa. Dan goa ini adalah situs geopark ya, jadi harus kita jaga. Setelah itu gue juga berkesempatan untuk mengunjungi kawasan wilayah Taman Nasional Kerinci Seblat, yaitu Muara Sako. Salah satu sungai yang super duper indah dan masih asri banget. Dan kita juga bisa melakukan wisata tubing nih. Tubingnya seru banget di air yang super jernih. Dan benar-benar masih terjaga kawasan wisatanya. Seru banget, gue habis tubing barengan sama teman-teman dari desa Muara Sako. Oke, dan ini udah safety banget, perlengkapannya juga bagus, sungainya indah banget. Dan semuanya harus cobain tubing di Muara Sako. Jangan lupa. Tujuan hidden gem berikutnya adalah air terjun Ulu Suliti. Dengar-dengar air terjun ini super indah loh. Tinggi banget air terjunnya. Dan kita harus melakukan trekking sekitar 2 jam. Akhirnya kebuka juga. Karena air terjun Ulu Suliti ini diliputi sama hutan padat banget. Jadi dari tadi sepanjang jalan itu bukit, isinya hutan semua. Karena memang ini masih masuk kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat. Dan air terjunnya udah deket, sekitar 2-3 bukit lagi. Gue suka banget sama tempat ini. Karena hutannya masih asri banget. Masih jarang juga pengunjung yang datang ke sini.
Walaupun infrastrukturnya belum sempurna dan trekkingnya lumayan jauh nih, tapi worth it deh sama pemandangannya. Dan inilah air terjun Ulu Suliti. Dan masuk ke kawasan pesisir selatan nih, ada beberapa tempat yang lo bisa kunjungi mulai dari pantai dan jembatan akar. Jembatan akar ini menarik banget sih karena sejarahnya bikin gue terkagum-kagum. Jembatan ini masih asri walaupun banyak sampah seperti biasa. Tapi lihat pemandangannya, keren banget. Sampai dong di Salido Saribulan, salah satu tempat wisata yang masih asri banget. Bisa lihat dong, ini masih masuk di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat Wilayah 2. Dan di sini ada beberapa lokasi yang kita bisa kunjungin. Ada air terjun, mau lihat jembatan pelangi, kemudian ada juga bendungan, dan di sini kita bisa melakukan camping. Jadi boleh banget nih kalau mau bawa keluarga, teman-teman semua ada camping groundnya. Nah, yang paling gue seneng nih waktu menuju ke Salido Saribulan ini, lokasinya, jalannya menurut gue sudah bagus nih, bisa ditempuh pakai mobil dan langsung parkir di depan camping ground. Di kawasan Salido Saribulan ini kental banget nih sama peninggalan sejarah Belanda. Jadi zaman itu 365 tahun yang lalu Belanda membangun sebuah waduk atau dam. Kebayang nggak waduk tersebut sampai sekarang masih digunakan dan bisa memenuhi kebutuhan penduduk sekitar tentang air. Kawasannya juga masih asri dan gue cukup terkejut ketika melihat waduk tersebut sangat terjaga. Dan konon katanya, warga setempat masih suka bertemu dengan nona Belanda yang selalu duduk menunggu sunrise dan sunset di tepi kali di tempat yang gue dudukin nih. Kira-kira kalian mau ketemu nggak ya? Dan salah satu yang menarik di Salido Saribulan adalah Jembatan Pelangi. Lihat tuh, jembatannya cantik banget, warna-warni. Jembatan yang dibangun oleh Pok Darwis setempat ini didirikan di atas aliran dam yang dibangun oleh Belanda. Di tengah hutan ada jembatan secantik ini. Setelah belum puas eksplor Solok Selatan karena masih banyak banget nih tempat-tempat menarik lainnya. Rasanya kurang lengkap kalau gue nggak mendaki Gunung Kerinci. Yeay, balik lagi ke jalur pendakian. Seneng banget dong. Bukan kali pertama gue mendaki Gunung Kerinci, tapi kali ini ada yang berbeda karena gue akan menjelajah Gunung Kerinci via Solok Selatan. Nah, pendakiannya dimulai dari